Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kedua ini pada mapel prakarya, masih bersama Bu Rika. Sebelum materi dimulai, kita berdoa dulu dalam hati supaya kita selalu dalam keadaan baik-baik. Kita akan masuk ke materi kedua. Sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan lagi dalam pertemuan yang pertama, yaitu antara lain pengertian serat dari tumbuhan, klasifikasi serat dan contohnya. Kalau sudah paham, kita langsung ke materi kedua, yaitu serat dari hewan. Sebelumnya kita tunjukkan dulu tentang pengertian serat. Pengertian serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. A. Serat dari biji. Contohnya biji kapas dan biji kapuk. B. Serat dari batang. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, rosella, rami, dan yang lain. C. Serat dari daun. Contohnya daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, dan yang lainnya. D. Serat berasal dari buah. Contohnya buah kelapa. Sekarang kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu serat dari hewan. Serat dari hewan di sini. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan serat dari hewan? Contohnya, misalkan serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan, yaitu bulu domba. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang bulu domba. Sebelumnya domba, pernahkah kalian melihat bulu domba? Kalau sudah pernah melihat, coba dilihat di sini ada gambar domba. Itu yang dibuat serat, yaitu kulitnya, kulit bulu domba. Biasanya di daerah tropis di Indonesia banyak sekali hewan domba seperti ini. Serat dari hewan dari bulu domba ini memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghasilkan serat yang tebal sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Adapun di bawah ini beberapa penggolongannya. A. Serat dari stapel. Serat ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan atau berbentuk yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, dan kelinci. Ini contoh yang kedua, unta. Hewan ini adalah hewan yang berasal dari padang pasir. Di negara-negara biasanya yang mempunyai padang yang sangat luas. Biasanya binatang ini bisa hidup hanya di daerah padang pasir, sebab hewan ini bisa bertahan hidup di daerah yang panas. Binatang ini memiliki kantong air di pundaknya, sehingga bisa bertahan di padang pasir. Selanjutnya, hewan alpaka. Hewan ini sebangsa kucing, bisa hidup di daerah tropis di negara Asia seperti di negara Australia. Contohnya hewan yang lain yaitu kanguru.
Ini bisa diambil bulunya untuk sebagai bahan baju atau mantel. Selanjutnya yang keempat, kelinci. Kalau hewan yang satu ini pasti anak-anak sudah tahu semua, jadi kulitnya bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kerajinan dari serat hewan. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi serat dari filamen. Serat dari filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang dipital menjadi benang. Serat dari ulat sutra ini seperti pada gambar untuk bahan dasar pembuatan kain yang harganya lebih mahal dari kain yang biasa. Soalnya ulat sutra ini jarang sekali untuk dipelihara oleh seseorang karena perawatannya terlalu rumit, jadi harus mempunyai perlakuan khusus untuk memelihara ulat sutra ini. Selanjutnya, kalau sudah cukup jelas semuanya, coba kalian di sana memperhatikan gambar-gambar satu persatu dari serat dari hewan. Yang pertama dari serat hewan stapel, tadi sudah Ibu beri contoh semuanya dan penjelasan masing-masing, terutama serat dari filamen juga. Kalau sudah, cukup sekian dulu pertemuan kali ini dan dilanjut minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan tidak ada video, tetapi langsung kalian buka Google Classroom. Di sana ada soal, jadi jangan lupa untuk dilihat atau dibuka ya. Sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, biarpun belajar dari rumah.